dilakukan riset dulu. Maksudnya dilihat seperti apa pangsa pasar yang akan dituju dan seperti apa jangka panjangnya. Nah, ternyata Indonesia ini bisa dikatakan negara yang sangat kaya akan alamnya, dan bisa dikatakan di setiap provinsi bahkan setiap kabupaten kecamatan pasti ada petani. Nah, karena lumbung utama Indonesia itu adalah pangan kan, di pertanian. Nah, kalau misalkan petaninya makmur, otomatis semuanya itu akan berjalan dengan baik, perekonomian akan berjalan dengan baik. Kalau petaninya itu nggak makmur, contoh nih, punya kebun sawit, punya tanaman sayur-sayuran, tapi harganya murah, lihat di pasar-pasar pasti sepi, jual beli itu pasti sepi. Tapi kalau harga sawit tinggi, harga sayur mayur itu dan buah-buahan harganya bagus, stabil, pasti roda perekonomian itu berjalan dengan bagus. Pasar-pasar rame, toko-toko rame, showroom-showroom laku, semuanya laku. Nah, jadi ketika perusahaan ini melihat pangsa pasar yang sangat besar di dunia pertanian, akhirnya PT Adi Duta Indonesia dan Booster Indonesia ini meluncurkan produk pertanian, yaitu pupuk depanen. Nah, pupuk depanen ini pupuk yang seperti apa? Pupuk depanen ini adalah pupuk organik dengan teknologi nano Jepang, di mana teknologi nano itu adalah teknologi yang paling mutakhir, teknologi yang tercanggih, tertinggi di abad ini di dunia pertanian. Nah, PT Adi Duta Indonesia ini sangat pandai membaca pasar, makanya mengambil teknologi nano. Nah, untuk saat ini di pertanian Indonesia ini masih sangat minim pengetahuannya tentang teknologi nano, karena sudah terbiasa menggunakan pupuk tunggal, pupuk majemuk dan lain sebagainya. Nah, pupuk depanen ini pupuk organik, tapi bisa untuk semua jenis tanaman, baik itu tanaman keras, tanaman lunak, bahkan bisa juga untuk hewan ternak. Gitu. Nah, kalau tanaman keras itu seperti apa? Kalau di Riau ini komoditas utamanya kan kelapa sawit. Nah, selain untuk kelapa sawit ini juga sangat bagus, sangat bisa untuk kelapa sayur, untuk durian, lengkeng, rambutan, dan jenis-jenis tanaman keras lainnya. Nah, untuk tanaman lunak seperti tanaman hortikultura, palawija, sayur-sayuran gitu ya, ini sangat bisa. Seperti cabai, kacang panjang, terong, jagung, apalagi singkong, dan lain sebagainya. Kangkung, bayam, semuanya bisa. Dan untuk hewan ternak seperti sapi, kambing, ikan, bebek, ayam, dan sebagainya, itu bisa. Terus cara pengaplikasiannya bagaimana? Untuk tanaman keras contohnya kelapa sawit. Untuk kelapa sawit yang sudah dewasa, dan terawat, itu cukup satu pohon ataupun satu batang, satu saset. Caranya bagaimana? Karena dia sudah dewasa, ini langsung masuk ke batang, diinjek ke batang. Ya, perlu pakai bor? Nggak perlu. Kalau pakai bor itu terlalu dalam, dilukai saja. Pakai kampak kecil atau pakai pahat yang sudah ada gagangnya. Itu gagang bahasa Indonesia-nya apa sih? Tangkai, bahasa Inggrisnya gagang. Dilukai, nanti ini diiris ataupun digunting,